Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nia Yusniati dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang kisah Israiliyat dan pengaruh kebudayaannya terhadap tafsir. Dan untuk mengetahui lebih mendalam tentang kisah Israiliyat dan pengaruh kebudayaannya terhadap tafsir, maka mari simak video berikut ini dengan seksama ya. Saya merangkum pembahasan ini menjadi 5 poin. Pada video kali ini saya akan membawakan 5 materi. Yang pertama, pengertian Israiliyat itu sendiri. Yang kedua, sejarah tumbuhnya Israiliyat. Yang ketiga, penyusupan Israiliyat pada tafsir. Jadi penyusupan kisah-kisah Israiliyat pada tafsir bagaimana. Lanjut yang keempat, klasifikasi Israiliyat. Dan yang terakhir, dampak Israiliyat. Sebelum masuk pembahasan, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih Israiliyat itu? Nah, mari simak video kali ini. Jadi, kata Israiliyat berasal dari bahasa Ibrani, Isra, yang berarti hamba, dan El yang berarti Tuhan. Jadi, Israel berarti hamba Tuhan. Nah, Israiliyat dinisbatkan pada Bani Israel. Sedangkan Israel sendiri adalah Nabi Yakub alaihissalam, dan Bani Israel merupakan putra-putra Nabi Yakub alaihissalam. Dan juga yang bernasab kepada mereka sesudah itu, baik dari Nabi Musa alaihissalam serta nabi-nabi setelahnya, sampai pada Nabi Isa alaihissalam, dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sejak dulu dikenal dengan sebutan Al-Yahud atau Yahudi. Adapun keturunan mereka yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam kemudian disebut dengan nama Nasoro atau orang-orang Nasrani. Sedangkan yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sebutan Muslimun. Dari sini timbul pertanyaan, bagaimana sejarah Israiliyat bisa tumbuh? Jadi, kisah-kisah Israiliyat meresap ke dalam tafsir dan hadis yang diawali dengan masuknya kebudayaan Arab pada masa jahiliyah. Kisah-kisah Israiliyat meresap ke dalam tafsir dan hadis yang diawali dengan masuknya kebudayaan Arab pada masa jahiliyah. Pada masa itu di kalangan bangsa Arab hiduplah sekelompok ahli kitab, yaitu kaum Yahudi yang hijrah ke Jazirah Arab pada tahun 70 Masehi. Mereka lari dari ancaman dan penyiksaan yang datang dari Titus. Mereka datang ke Jazirah Arab membawa kebudayaan yang mereka ambil dari agama mereka. Karena ada beberapa orang Yahudi di sekitar Madinah, maka melekatlah kebudayaan mereka. Materi kita yang ketiga yaitu penyusupan Israiliyat pada tafsir. Terjadi pada 2 masa, yaitu masa periwayatan dan masa pengkodifikasian. Yang pertama, masa periwayatan. Para tabi'in meriwayatkan apa yang telah mereka pelajari daripada sahabat, namun tidak disandarkan kepada Rasulullah. Hal demikian menjadikan Israiliyat sangat mungkin bisa diriwayatkan. Kemudian masa pengkodifikasian.
Berita yang diriwayatkan yang tidak bertentangan dengan hukum akan seperti periwayatan Israiliyat dalam Sahih Bukhari. Kemudian ketika terpisahnya tafsir dengan hadis dan keduanya dicatat secara terpisah, terdapat beberapa riwayat aneh dalam tafsir yang rantau periwayatannya pun tidak terpercaya. Kemudian datang setelahnya satu tobakoh yang menulis tafsir dan hadis. Mereka menghilangkan sanad dan tidak menyelidiki keakuratan apa yang mereka tulis. Kemudian klasifikasi Israiliyat. Ada sudut pandang kualitas sanad, kaitan dengan Islam, dan pandangan materi. Sudut pandang dari kualitas sanad yang pertama, Israiliyat yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Yang kedua, Israiliyat yang contohnya pada lafaz Qaf pada surat Qaf yang disampaikan oleh Ibnu Hatim dari ayahnya. Yang kedua, sudut pandang kaitannya dengan Islam. Israiliyat yang sejalan dengan Islam, contohnya kisah Israiliyat yang menjelaskan sifat-sifat Nabi. Yang kedua, Israiliyat yang tidak sejalan dengan Islam, seperti kisah perdebatan Nabi Adam dan Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, sudut pandang materi. Yang pertama, ada Israiliyat yang berhubungan dengan akidah yang terdapat pada surat Az-Zumar ayat 67. Yang kedua, Israiliyat yang berhubungan dengan hukum. Contoh kisah Israiliyat yang berasal dari Abdullah bin Umar yang berbicara tentang hukum rajam. Yang ketiga, Israiliyat yang berhubungan dengan kisah-kisah. Contohnya apa yang dikemukakan Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan Quran surat Hud ayat 37. Materi kita yang terakhir yaitu dampak-dampak dari kisah-kisah Israiliyat. Yang pertama, bahaya pada aspek akidah Islam, karena sebagian riwayat mengandung hal-hal yang mengurangi keagungan dan kesempurnaan Allah dan menodai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahaya pada aspek persepsi tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang kepalanya sampai menyentuh awan atau langit. Akibat dari benturan tersebut, botaklah kepala Nabi Adam hingga meninggalkan surga. Ia menangis, air matanya pun tumpah bagaikan lautan. Yang ketiga, menciptakan krisis kepercayaan pada ulama salaf. Tidak sedikit dari cerita-cerita Israiliyat yang mungkar disandarkan kepada segolongan ulama salaf seperti Abu Hurairah dan lain sebagainya. Yang keempat, memalingkan manusia dari tujuan utama Al-Quran. Cerita Israiliyat dapat menyita perhatian dan memalingkan manusia dari tujuan utama Al-Quran. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.